Jadi backbus itu artinya 106 pulangnya ke terminal Lebak Bulus. Ada lambang banteng itu ngadopsi dari Chicago Bulls karena sama-sama belakangnya Bulls. Tapi dengar ceritanya bang, waktu Metallica di Lebak Bulus tahun berapa itu bang? 92 ya? 91 ya. Metallica 91 yang saya dengar bahwa kalau itu ada kerusuhan bang. Iya itu. Bener nggak yang mulai itu dari Enggak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih rekan-rekan 106 yang berbagai angkatan yang ada di 106, masing-masing perwakilan angkatan, atas kehadirannya di tempat saya ini. Sedikit ada wawancara atau cerita di masa lalu nih untuk 106, bagaimana sejarahnya terbentuknya 106, tahun berapa, bisnya apa ya. Sedikit diceritakan untuk pengetahuan kawan-kawan, baik alumni maupun teman-teman di luar alumni yang suka nonton di channel YouTube Bluetooth ya. Langsung saja mungkin yang angkatan tertua nih di 106 pada Bang Naji Abid dipersilakan. Ya, terima kasih kepada Ketua Umum 106 yaitu Bang Mai Kurniawan. Sedikit saya ceritakan sejarah, mungkin kalau nggak salah, yaitu kenapa sekarang masih disebut 106. Kemungkinan kalau saya masih ingat, yaitu saya masuk alumni Budut tahun 87. Karena saya keluar dari Budut itu tahun 89. Kalau saya lihat dulu memang begitu, silaturahim masih tetap kental, karena memang mungkin Budut itu sudah turun-menurun, kalau dikata mah dari nenek moyangnya. Walaupun nggak diajarin juga udah bersikap langsung aja, tapi memang kebanyakan jebolan Budut itu alhamdulillah mentalnya mental baja semua kalau saya lihat gitu ya. Jadi dia sudah tidak kaget lagi mau di bidang apapun, mau bidang usaha apa, atau dia berkarya atau gimana, kerja di mana. Insya Allah kalau saya lihat mentalnya kuat semua. Makanya dilihat sekarang Budut ini saya sangat salut, banyak yang sukses maupun jadi pengusaha, angkatan, dan juga yang saya senangnya itu tetap gigih kerja, walaupun nggak ada kerjaan apapun dilakukan. Kisah 106 kalau saya lihat dulu memang kalau 106 saya lihat dari ambil mobilnya, mobil PPD 106 itu yang sangat favorit sekali, yaitu Lebak Bulus lapangan Banteng, sampai-sampai dikatakan keneknya pun bisa diwakilin sama anak Budut. Kenek tuh diem-diem, nggak usah ngomong, cuma minta duit. Dari Lebak Bulus langsung ke Blok A, ke 46, Ben Hill, Karet, terus Sarina. Itu anak Budut udah tahu semua titik-titik turunnya. Makanya keneknya enjoy aja. Cuman sayang sekali anak Budutnya jarang bayar, kesian gitu. Tapi nggak apa-apa, kenek juga keneknya salon semua. Keneknya sangat bersyukur sekali ya. Di samping itu juga kita juga dulu sebenarnya kompak. Dulu juga kita sering gabung sama penerbangan. Ya, awal-awalnya masih gabung penerbangan apa? Ya. Itu masih bergabung penerbangan, yaitu dari tahun 88 ya. Lanjut di permainan tadi, terciptanya mobil teknologi
tahun berapa timbulnya? Kalau terciptanya 106 PPD itu saya masuk tahun 87 itu udah ada. Kemungkinan angkatan saya di kakak-kakak saya seperti Bang Herul dia sudah ngalamin dia. Ya kalau nggak salah dia tahun angkatan 88 ya. Karena terminal itu memang sudah ada ya di situ juga. Munculnya basis nama 106 itu kira-kira tahun di era 90-an atau di 89. Soalnya di versi dulu Bang Wala bilang selatan ya. Kalau anak-anak selatan nongkrongnya memang di Blok M. Jadi cuman modal mabok doang, tapi malakin anak penerbangan. Nah itu kan kejadian, nah akhirnya perubahan tuh. Di era 90-an baru muncul 806 ya, 806 baru ada nama basis. Terusnya muncul lagi, akhirnya beruntun. Yang akhirnya saya nggak tahu nih, ini versinya Mistik dengan 106 itu dulu gabung nggak? Ini kita pengen tahu aja. Jadi itu antara gabung dan tidaknya itu kan daripada perangkatan. Ya perangkatan era berapanya? Jadi dulu itu 106 itu memang itu PPD dari Lebak Bulus ke Lapangan Banteng Pasar Baru. Tapi kita melintasi semua basis-basis. Seperti di Mistik, walaupun kita turun di Lebak Bulus, kadang kita sowan ke Mistik juga. Kadang kita nongkrong juga di Blok M juga sama penerbangan. Ya. Oh jadi memang udah jalurnya misah antara yang 10 jalur misah. Dari Blok M dari Pasar Baru itu udah misah ke arah Lebak Bulus. Sudah sendiri ada bisnya. Iya nggak transit ke Taman Puring. Jadi udah mulai memang udah 106 itu udah misah. Jadi memang dari Lapan Banteng Pasar Baru itu kita naik masing-masing menunggu mobil kita masing-masing. Ya. Yang naik 106 sepertinya turun di Ben Hill itu naiknya ke 106. Tapi kalau misalnya yang di luar dari jalur 106 dia ada mobil sendiri, ada kelompoknya sendiri. Makanya dulu saya sangat mengingatkan kepada adik-adik kelas saya, tolong kalau pulang tunggu. Kalau mau sampai, maksud saya jangan sampai terjadi apa supaya selamat. Jangan pulang sendiri-sendiri. Kalau pulang sendiri, ganti baju, pakai kaos. Itu dulu saya mengingatkan ini. Karena banyak sekali sering terjadi, nonong sendiri, pakai nemtek apa namanya? Bed, ya kan. Akhirnya sering kecolongan di situ. Saya mengingatkan kalau pulang sendiri, ganti kaos. Mendingan. Di tahun 88 sudah naik 106 berarti ya? Sudah naik 106 tahun 88. Oke, kalau basis kita pengen nanya yang sedikit di tahun abang itu udah masih bentuk astama atau gimana itu? Ada astama sampingnya. Ada astama. Alumni mana? 5 Oh 5 negeri. 5 swasta. 5 PGRI. 5 PGRI. Itu biasanya kan paginya tuh negeri tuh. Gabung astama. Tanggal 5. Pertengahan astama gabung dengan 4. Ada 4. Nah itu musuh pertama Om, kalau ini kan 5 PGRI siang. Kalau dari jalur 106 ini kan penerbangan masih damai kan. Nah itu terasanya di mana tuh? Ama-ama apa udah mulai muncul era ini ya Gambir atau apa? Itu yang saya ingat sekali gencar-gencarnya itu tahun 88 akhir. 70 ya? Itu kita lalu bentrok SMA 7 sama pernah bentrok juga sama penerbangan. Cuman memang dulu pernah budut tuh dibeli. Maksudnya kalau misalnya SMA 7 sama 6 kita selalu datangin suruh bela 6. Tapi besoknya kita dibom lagi sama SMA 70 gantian. Dibayar. Pemain bayaran. Itulah. Jadi kita dibom terus ya kan. Main bayaran. Jadi liga tawuran nih gitu sama SMA 6. Itu pun
zamannya Abang, berarti SMA 70 Bulungan udah ada. Ada. Itu dalam bentuk kan ada namanya dulu kan Legiun, ya kan, Legiun, terus ada lagi, apalagi sepakat ini Ekstremis, Peleton. Itu udah ada belum di Kalau pengetahuan saya, jadi itu yang favorit terkenalnya cuma nama sekolahnya aja. 66, 70, 70, 46 itu Texas itu dua yang gencarnya dua. Texas udah ribut belum? Tahun 8 Udah. Texas itu memang halangan 106. paling Bagaimana awal musuh Cipinang. bagaimana kita lolos dari sarang singa di situ? Karena memang macet. Bagaimana karena belok emang lewat tempat tongkrongan dia. Tapi alhamdulillah dikatakan sedikit pun pantang mundur. Bang Wanto cerita 90-an. Menyambung daripada Bang Apin. Sorry Bang. Oh iya, nggak apa-apa, lanjut. Kabel Bang. Masih. Yalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Omai yang telah menyediakan waktu dan tempat untuk kita semua berkumpul sedikit membahas sejarah 106. Pada masa saya itu mulai ribut dengan penerbangan 89 setengah tahun. angkatan berapa? Saya sendiri angkatan 90. 89 setengah tahun, 88 setengah tahun pas bulan. Ini kan ada simpang siur Bang. Iya. Ya, mungkin ini pengen nanya sama Iya. pengalaman benar Tommy Soeharto itu alumni penerbangan. Tommy Soeharto itu alumni penerbangan. Soalnya yang dibawa ini katanya ini. Emang masih ada ketenarannya emang benar? Di penerbangan. Iya, Tommy Soeharto. Pada saat itu memanggilan sama penerbangan ya belum bentrok. 88 pertengahan 89 tahun ya. Mulai bentrok rutin tahun Iya. berapa ya Pak? 89. Udah mulai rutin bentrok sama kapal ya. 89 kasus yang Bang Wala yang di Blok M. Ya. Itu yang anak budut ditusuk gara-gara minta maafin mabok. Itu Sepertinya saya sama Bang Heru pernah nongkrong bareng di Blok M juga. Iya. Karena kan sempat ketemu dia kelas 3, saya kelas 1. Iya. Nah itu mungkin dia merasa tertindas karena Bang Heru tuh selalu naruh topi di halte Blok M tuh, naruh topi untuk yang mau lewat naruh ini kan kolekan. Mereka toki Bang. Betul. Mungkin mereka merasa tertindas areanya dia, cuman kok ini anak budut semua nih, banyak yang nongkrong nih. Baik Mestik, CP6 dari beberapa basis nongkrongan di Blok M pada saat itu. Terus mau tanya lagi nih, Iya, Bang. Pak Hamdan. Seringkali kita di handphone ya suka ada gambar bis ya PPD 106 itu ada CP6-nya gitu. Itu angkatan tahun berapa tuh Pak? Kita kan di Viral ya, yang viral itu ya. Iya, yang pada di 106 ada yang naikin turun tuh. Sekarang mulai terbentuk basisnya foto-foto yang menyebar yang viral kan ada tuh. Iya, ada foto misalnya 106 besnya. Dia mau dilacak. Ya udah mulai ada coretan 106 tuh era tahun berapa? Ya. Dulu kan versinya kan tetap selatan. Waktu masuk 90 udah mulai ada basis Apple 106 itu. Ini basisnya dari kapan gitu Bang? Pernah nggak ada punya memori ke situ? Tapi masih pakai tanda lepis ya Bang ya dulu ya? Masih Bang. Sendal jepit ya? Iya, swallow Bang. Dari jepit swallow. Kadang sepatu capung Bang yang masih bolong gitu. Sepatu capung bolong jempol lah Bang. Tapi kalau zaman itu Bang, kejadian yang besar di tahun 90 itu apa Bang? Kejadian Misalnya di 90. Blok M nih, kejadian besar. Kita beberapa kali dalam penerbangan sampai saya sendiri masuk seksi 8. Penerbangan. Kita bisa tembus sampai ke dalam-dalam. Itu estimasi 89 akhir atau 90-an, 90 awal.
itu sampai tembus ke dalam-dalam itu gabungan dari beberapa basis. Kalau udah menyebutkan basis ya, pada saat itu estimasi ada sekitar 6 gelombang. 6 gelombang itu dari beberapa basis untuk menyerang penerbangan. Bahkan Priuk pun ikut gabung. Pada saat itu kita tidak membentuk basis, hanya solidaritas semuanya. Di era 90. Iya betul. 89 ya? Iya, antara 89 dan akhir. Iya. Iya, 89 akhir. Dan itu bisa sampai tembus ke dalam-dalam, bahkan masuk ke dalam-dalam ruangannya. Itu gabungan dari semuanya, semua yang berada pada saat ini basis mungkin ya disebutnya. Pada saat itu sebab kita ngumpulnya nongkrongnya masih ngacak aja. Nanti baru pulang ke masing-masing tongkrongan akhirnya gitu aja. Udah ada bendera nggak? Bendera tahun berapa? 92-an ya, 92 ya. Bendera, punya bendera. Mulai ke dulu bendera 92-an. Bendera Panji. Panji. Iya, kalau kaos ya. Kaos-kaos. Baru kaos-kaos aja. Kaos-kaos aja. Kalau bendera estimasi 92 ya. Teletem itu X ya? Iya, X ya? X. Kalau X itu kan gas ya. Nah, kalau X itu apa, Pak? Exodus atau apa? Nah itu. Nah, Bekas X X-nya X bekas atau Exodus? bekas satu eksperimen. Nah, makanya yang dulu bang Nah, namanya ini X. ada eksperimen, ada Exodus, ada X bekas, eksperimen. Eksperimen itu tahun berapa itu? tahun berapa tuh? Tahun berapa eksperimen? Itu di angkatan 94 nggak ada. Nah, pada masa saya sama Bang Pidot itu, Bang Pidot 91 itu back bulls gitu aja keterangannya, back bulls aja. Oh jadi Iya, back bulls gitu doang. Versi lama nih. Ya, back bulls gitu doang tulisannya. Oh, nggak ada nomornya, nggak ada 106-nya malah. Enggak, kadang back bulls doang. Hanya keterangan doang back bulls, nggak pakai 106 dan sebagainya, nggak ada. Kalau Back bulls. kalau X tahun berapa X? Lanjut lagi. Ya, Coretan di dinding, ya bisa tuker-tukeran yang merasa udah ada cerita ambil bisa Ya, tahun boleh. angkatan berapa? Bang Pidot mungkin di 91. Pengalaman emang juga. Sejak saya masuk di Budut tahun 89, masuk siang PGRI 5 saya. Waktu awal masuk 89 ya rekan-rekanan dari Lebak Bulus lumayan banyak, berangkat dari rumah jam 11 sampai Lebak Bulus setengah 12. Nah, kita menunggu teman-teman tuh sampai ada kumpul dulu. Pas jam 12 Masjid itu kak. enggak, Lebak Bulus ya. Lebak Bulus itu lama dulu mah. Masih mau berangkat Ya, kita mau berangkat nih, kita kumpul dulu tuh. Kalau pada kumpul baru kita berangkat. Jam 12 kita berangkat. Nah, sampai sono jam berapa tuh? Jam 1 lah. Jam 1 baru lah kita pada turun ya. Selesai kita belajar. Yang keluar sekolah jam 5 kalau nggak salah ya. Jam 5-an ya. Waktu itu ya. Campur beda-beda. Tapi saling tunggu juga. Pulangnya saling tunggu juga. Kalau udah kumpul, kadang-kadang bisa juga mau naikin. Iya, kadang-kadang kita nih mau naikin malah dibayar kasih sama naiknya. Jangan dulu, gue mau nyari setoran dulu gitu. Kasih 500 waktu itu mah. Itu juga buat minum pada oleh-olehkan minuman juga. Kalau ongkos berapa? Ongkos mah kadang-kadang dia nggak bayar. Tenang-tenang aja kita nggak punya duit juga. Dulu bayarnya berapa nggak cepet bang? Hah? Cepet bang. Iya, ya gue cepet mah dulu bertiga kadang-kadang. Kalau naik bus? Iya, naik bertiga. Rame-rame Iya. Bayaran sekolah bang, bayaran sekolah. Bayaran sekolah waktu itu masih berapa? 150 kalau nggak salah. Iya, orang kita jajan naik gope. Gope masih gope. Nah, mie ayam aja masih 3,5. Nah, pas itu pulang udah kumpul tuh, kadang-kadang pulang udah kumpul baru kita naik lagi bis 106. Kadang-kadang itu kita ketemu lagi tuh sama SMA 7 di Pasari apa? Masih Tosari ya? Tosari. Di situ lah kadang-kadang kita tempur juga di situ. Itu Kita sama mana pak? Hah? Sama mana? SMA 7. Sama 7 masih Gambir atau dari Gambir. Masih Gambir ya? Gambir waktu itu ya. Dia waktu pulang juga ketemu di papasan di jalan. Udah bentrok di situ. Udah berlalu dah kita tuh. Mana acak-acakan.
teman kita yang tahun tuaan tuh Bang Apin tuh kenal itu. Nama Islam 7. Iya udah aja-ajaran ya, udah berantakan. Akhirnya kita ya mencari lah naik bis mana aja dah, yang penting sampai ke Bapulus. Akhirnya ketemu di Bapulus, kumpul lagi kita di base camp kita di Bapulus. Di situ ya, di situ ya kita tongkrongan di situ ya. Pernah kita juga diserang dari base camp kita di Bapulus sama anak perbangan juga. Tahun saya kelas 2 kalau nggak salah itu 90 ya? 89 ya kan? 89 kalau nggak salah ya? 90 sama penerbangan. Iya, diserang penerbangan tuh. Ya samperin loh, nggak tahu anak penerbangan. Di situ. Terus apa lagi nih? Wah seru nih. Hah? Wah seru nih. Wah seru nih. Ya gitu aja kita mah ya. Oh ini versi 8990 versi anak siang ya? Versi anak paginya belum nggak ada ya? Karena dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya di SM1 Budi Utomo pagi. Tahun saya pertama masuk di Budi Utomo 92. Keluar 95. Lagi zamannya saya emang nggak pernah ngerasain 106. Saya ngerasain Arion 61. Arion udah mulai itu. Ya, itu zamannya saya. Kasih Arion 106 udah hilang. Udah hilang. Itu pas saya pas 92 itu yang 106 keluar ya kan, baru masuk Arion. Nah itu saya ngalamin sampai lulus, sampai saya kalau buat pagi kan kita prakteknya di Pulau Gadung, ya kan? LPT. Jadi kalau ketemu musuh mah banyak. Kalau masalah tim, saya kadang-kadang lagi dulu masih ngacak. Iya, kadang-kadang saya di Mistik, kadang-kadang saya di 106, tapi banyak kan di 16. Katanya anak catur. Di 106 banyakan. Kalau pagi saya ada di Mistik. Nah, sore saya di 106. Nah, saya pagi. Versi banyak kan basis sudah muncul yang itu di era 91 92 ya. Nah, ente kan ngalamin di era kelas 1-nya. Ingat-ingat ada nggak yang akhirnya bendera 106 tuh udah mulai ada berkibar atau kayak gimana, atau coret-coretan? Walaupun istilahnya ini masih busnya udah ganti Arion nih. Kalau walaupun busnya ganti Arion, tapi tetap 16 itu tetap berjaya. Benderanya ada, tetap berkibar, tetap cuman satu patokannya. Walaupun 106 nggak ada, masih ada X 106. Nah itu yang kita pakai. No, itu X itu karena bekas ya? Iya. Jadi walaupun saya tidak ngalamin, tapi tetap saya di tim 106. Nah itu yang ganti Exodus tuh tahun berapa itu emang ada atau siapa yang itu kayaknya tahun 91-an itu. Buat siapa? Hah? Buat siapa? Karena gue dulu pernah punya kaosnya 92, bukan 92, 91, 92. Gitu. Nah itu lambang apa namanya banteng tuh dari mana tuh? Apa karena Bullsnya Chicago Bulls atau kayak gimana? Itu era kapan itu? 91 92 ada nggak? Nah kalau itu saya masuk emang udah ada tuh banteng. Udah ada. Tahu tuh banteng masuknya dari mana saya nggak tahu. Saya tahunya 106 itu ya banteng karena Bakpul. Jordan dari basket itu. Bulls. Biasanya tuh ada yang bikin kaos itu. Ingat nggak? Basket. Iya pas lagi booming-boomingnya Jordan kan. Kalau masalah banteng itu awalnya juga saya lagi cari-cari. Apa kita masih berfamilia sama PDI?
Ya, semoga nanti yang nonton ada yang komen. Itu karena kita namakan Back Bulls 106. Karena dia itu adopsi dari Chicago Bulls. Chicago Bulls lah pakai banteng, udah kita pakai banteng ya sudah. Dan 106 memang tukang geruduk kan. Iya. Saya juga nggak filosofinya sampai 8 banteng ya. Iya. Nah itu emang kebanyakan tuh anak 16 pala batu. Pala batu. Merah batu. Oh, merah segitu pasukannya banyak kan paginya? Alhamdulillah satu mobil mah sampai miring. Arion miring. Iya miring, cuman pada di pinggir, miring dalam pinggir, tengahnya mah kosong karena kita lewatnya Texas lah gitu. Kapal, CSW pernah kita ribut. Dulu juga kapal kan gabungan apa? Untuk Back Bulls tadi bisa nggak dari Lebak Bulus, ini Lebaknya Back gitu. Mungkin menurut saya itu. Iya betul. Iya. Mungkin menurut saya itu. Jadi artinya Back Bulls itu ini basis 106 baliknya ke Bak Bulus. Iya. Gitu ya kan? Kalau itu plesetan lah. Jadi Back Bulls itu artinya 106 pulangnya ke terminal Lebak Bulus. Ada lambang banteng itu ngadopsi dari Chicago Bulls karena sama-sama belakangnya Bulls. Nama anak-anak kan kreatif ya dulu ya. Enak nih kita ambil. Pas banget lagi lambangnya banteng nih. Angker, kami geruduk. Kaitannya 8. Iya. Jadi gitu awal mulanya mungkin ya, kalau nggak salah kayaknya sih begitu analisa kita ya. Kayaknya begitu udah sampai sekarang. Nah, kalau yang tadi ceritain dari sebelumnya ya, Arion itu emang masa transisi tahun 92. Saya juga nggak ngerasain, tapi saya ngerasain di Arion itu paling elit karena kacanya riben. Mau yang naiknya 4 orang miring terus. Nyaru, depan 2, belakang 2. Dia katanya rame. Mau kata lawannya ada 40 dihajar juga sama yang 4. Turun 2 orang. Karena dia pada kabur katanya miring padahal mah isinya nggak ada. Karena emang nggak kelihatan. Kan yang bawa ini ya dulu bawa hijau ya. Iya. Jadi gitu ya sejarahnya Back Bulls kemungkinan ya. Kemungkinan analisa kita juga ini diain juga main tua-tua nih, berarti bener nih gitu. Ya 92 sampai 95 itu musuhnya siapa aja yang ini nih rivalnya paling masuk lewat paling sakral kan saya sedikit dari Blok M ke ini saya sedikit ya walaupun waktu saya nggak banyak waktu ikut bertempur gitu di 106 yang saya rasain itu yang paling berat menurut saya Texas tadi gua Texas yang susah dikalahin kalau saya akuin kalau perjalanan 106 tuh banyak dari 46 YPK juga kadang-kadang rese juga dia mantekinnya di mana? Kalau 46 mah belakangan ya mantekin di mana? Nah, kita biasanya ketemunya tuh langsung di CSW tuh yang tahun antara tahun 92 sampai 96 itu ya begitu saja jalurnya sama jalur itu sama intinya pertama tuh kalau kita di CSW itu kalau nggak sama penerbangan kadang-kadang juga Purnama itu kalau nggak ada Purnama kadang-kadang tuh dari kalau emang kita lolos lagi ntar ketemu lagi di CJ kalau nggak di BI atau di Karet kalau lolos lagi ketemu lagi ntar apa yang mana pokoknya kalau berangkat sedikit ketemunya lebih ntar kalau pulangnya itu lebih banyak lagi pulang dari CJ penerbangan Purnama terus kesananya sampai ke Texas kita udah ngap-ngapan ketemu Texas yang rada alot habis aja dah habis pada melowak. Nah, ribut sama Kampung Jawa apa Nom? Hah? Ribut sama Kampung Jawa? Kampung Jawa itu udah rutin setiap hari. Tahun berapa tuh? Apa taruhnya antara tahun 92 ya, nah 92 97 itu saya bilang daripada sama jalurnya sama. Kita sama belum? Iya. Yang tua-tua mah gak usah pada ribut. Kita nerusin aja nih, maksudnya banyak banget. Sampai banyak korban waktu itu di Blok M ya, anak penerbangan sampai turun tuh dari yang masih siang itu banyak juga makan korban, termasuk saya juga salah satu korbannya yang dengkulnya nyoplok yang baru pada masuk waktu itu tahun-tahun 93an lagi baru pada nyoplok ya itu di depan saya itu jadi dia ngebantainya pakai
alumninya nyarut semua pakai baju bebas, kita dipancing ke dalam sampai ke lorong, dipukul balik, dikelilingin. Tapi alhamdulillah kita masih bisa menang, walaupun kita kalah serangan bisa menang. Gitu kenapa saya bilang bisa menang? Saya udah kena itu masih bisa lolos anak-anak pulang. Tapi kalau nggak tahu saya udah nggak sadar itu ada bantuan dari mana itu banyak bener. Yang 94 95? Iya itu tahun-tahun segitu tuh. Tahun-tahun segitu. Sampai pernah itu yang konyol nih saya jadi ceritain juga nih waktu lagi di POM nih, waktu lagi lulusan tahun berapa tuh yang tahun 94 kalau nggak salah ya. Kita lagi pada santai menunggu lagi pada serok nih, nungguin senang dah, sampai disamperin sama basis 46 datang dibilang mau ngajak gabung untuk jemput kapal karena ada anak anak kapal gitu kan yang berwenang ngejawab ngeyain ya sohibul wilayah itu siapa ya? Bang siapa ya? Pati bilang ya oke, nanti saya tunggu 1 batalion lagi. Pak turun 1 metro mini apa 2 metro mini kita dibantai depan gentang. Itu pengalaman yang luar biasa buat saya itu. Jadi pas di depan saya itu musuh di depan mata, jarak 2 jengkal. Itu langsung nyambit pakai botol drum. Itu waktu diantem. Yang kita selamat dan nggak ada korban, maksudnya korban luka mah nggak ada lah, benjol dikit. Yang terkesan itu buat saya itu bisa-bisanya itu Texas sampai makanya saya salut buat saya. Ributnya santai. Yang era 90-an lagi ada nggak? Oh, ini mau nyari bendera nih, bendera 106 ada nggak sih? Mungkin untuk bendera bisa juga Bang Apin terciptanya Apin dulu anniversary Budi Tomo. Sudah ada ya benderanya Bang Apin? Saya ada bikin juga, bikin makin baru seperti itu. Dosi punya bendera. Ada. Saya ngalamin masih 106, masih terminal lama 106 tongkrongannya di AM Anggur Merah. Pagi siang Om? Saya 4 PGRI siang. Lagoa. AM. Namanya Lago ya enggak? Iya, Lagoa. Kan ganti Zaman kita masih ada Lago. Lagoa bawahnya. Iya. Lagoa di bawah. Sama gua 95. Terus atasnya AM. Nongkrong di AM. Merah dia. Terus biasa mabuk di belakang AM, bareng ngintip. Ya, itu zamannya anak siang sama anak pagi masih gabung tuh kalau di AM. Kelas 1 itu saya belum tahu apa-apa, itu masih polos. Saya ngikutin abang-abang ya, istilahnya ditatar lah nih jalur-jalur kita, rintangannya dari mulai di Blok A ketemu Texas, terus sampai terminal Blok M, ada penerbangan, ada 70, terus maju Sudirman di Benhil itu kita anak Nusantara ya. Di situ ada Nusantara, terus masuk lagi ke Tosari. Nah di situ 7. Nah itu dibilang kalau Tosari itu udah danger zone lah, karena sentralnya anak sekolah-sekolah tuh banyaknya di situ ngumpulnya. Nah terus baru ketemu lagi kita mungkin di Harmoni, kita ketemu 7 Kampung Jawa. Nah di situ bis tingkat itu pasti di situ kita sering bentrok di 7 Kampung Jawa. Nah selesai itu baru kita aman. Nah yang saya alami pertama kali ngerasain ya bentrok, saya waktu itu inget masih baru lulusannya Abang Pidot. Saya datang pakai seragam, tapi saya punya kaos budut baru bikin. Saya pakai baju seragam, cuma nggak ada budutnya. Ketika pulang naik 106 penuh miring, saya di dalam, yang lain-lain di belakangan di pintu. Ketika sampai di belakang seksi 8,
itu bus dibajak sama anak 46, ada orang tuanya. Itu yang saya tahu ketika orang tuanya itu teriak-teriak, mana anak budut yang bikin anak buah koma katanya. Tapi itu anak nggak ikut ujian. Saya liatin, waduh mati saya ini, karena saya pakai seragam. Di dalam tuh semua orang udah temen-temen campur, udah pakai, nggak ada yang pakai seragam, cuma saya sih berharap mereka nggak masuk, karena banyak yang teriak jangan masuk, padahal di pintu itu ada, saya ingat ada Edi Kirai, pada berdiri di pintu, tapi nggak ketahuan dia anak sekolah. Cuma mereka adik-adik nekat masuk, satu orang, maka dia bawa pisau lapis itu nusuk ke saya. Saya kan bilang, wah bukan anak budut, saya bilang gitu. Lalu mereka karena saking keselnya dia nggak dapat anak budut, saya ditusuk nih seperti baju saya kan ada kancing, jadi kancing 1, 2, 3 itu tusukan semua sampai kepala saya ditusuk bocor. Cuman saya nggak sempat ditarik, banyak orang kan yang pulang kerja itu pada dorong-dorong ngasih, akhirnya mereka tuh turun, nah terus bus jalan. Cuman bus nggak diajak karena mereka nggak dapet lah anak budut, karena pas banget itu lulusan. Jadi saya itu baru ngerasain di situ gimana ya seremnya dah ya kita ngerasain sekolah di budut. Nah, alhamdulillah saya aman pulang sampai di terminal, akhirnya ketemu abang-abang. Nah, saya ada Pon Neneng itu, akhirnya saya diobatin. Saya ingat sekali sama Pon Neneng, dia sampai sekarang saya ingat, terima kasih banget saya diobatin dulu, kepala saya bocor. Nah, dari situ saya baru mulai dendam ya, kayak dia bilang awas besok loh, kan ganti kepemimpinan saya naik kelas 1. Jadi saya bilang, nah di situ kita mulai tiap hari sekolah kita pasti nggak ada yang nggak bentrok. Setiap lewat 46 pas bubar itu kita saling tahan, ketika udah lewat gangnya turun maju. Tapi mobil alhamdulillah mobil 106 tuh supir sama keneknya tuh sudah setia, bilang dia tunggu, iya dia bilang kita turun serang, udah selesai gua balik, mobil semua jalan lagi. Nah seperti itulah yang sehari-hari saya jalani. Tapi ya alhamdulillah sampai saya kelas 3 ya alhamdulillah kejadian ya cuma sekedar tawuran apa itu yang sampai yang enggak yang merenggut nyawa lah. Ya maksudnya semua aman teman. Bang ya. boleh tanya bang, Ya. tahun 92 itu kan udah ada semboyan, kalau di 82 kan ceret. Iya. Itu udah ada tuh. Wow. 92 kita itu Cipenem cuma Kan di basis lain itu udah. basis lainnya udah ada. Udah tulisan itu. Saya kelas 2 sempet dulu ngacak ya. Jadi saya gini, waktu kelas 1 saya masih di aktif 106. Pas kelas 2 saya diajak sama teman budi kereta Depok. Saya tuh selama 1 tahun itu ngacak dari 1 lari ke kereta Depok, kita turun Gambir. Nah di situ saya gabung sama 806. Terus sampai saya naik kelas 3, baru saya balik ke 106. Nah di situ saya di 106 itu kita tuh nggak ada yang namanya pemimpin, kita itu sama dari kelas 1 sampai kelas 3 itu sama, nggak ada yang namanya pemimpin. Ya yang penting nyali aja. Dulu kita nyali, lu mau kelas 1 kalau nyali lu gede silakan maju. Tapi kita saya kayak sebagai kelas 3 lah paling mimpin, cuma kasih saran aja ketika pulang atau berangkat, cuma menghimbau gitu ke adik-adik selalu waspada ya, jangan terprovokasi gitu agar kita aman. Iya, jangan kita yang membahayakan teman-teman. Ya begitu aja. Jadi kalau untuk coret-coret dah ya, masalah coret-coret memang zaman dari kita kelas 1 itu udah ada, hampir semua halte ya ada 106. Kalau di dalam mobil bus itu pasti ada semua di pintu yang namanya semua pada nyoret-nyoret di bangku. Udah kan di bis, iya, di WC di juga WC, ada. iya. Pokoknya di
kelas-kelas juga banyak. Metallica itu Metallica satu ya. Metallica ya itu ada, ingat saya masih saya ngerasa itu Metallica. Dan dulu yang terkenal si Yosi itu. Udah ada. Lebak Bulus ada konser, saya ingat saya mau masuk udah penuh, saya main pintu belakang sampai jebol, banyak penonton yang ketindian sampai saya jadi nggak nonton gara-gara apa? Nolongin orang keinjek-injek sampai pingsan, saya gotong-gotong. Saya ingat, nah yang di terminal Lebak Bulus itu rusuh sampai diusir polisi, sampai orang-orang lari ke pagar, disetrum pagarnya udah jatuh. Ingat gak ada zaman-zamannya Metallica. Tapi dengar ceritanya bang, waktu Metallica di Lebak Bulus tahun berapa itu bang? 92 ya. 92 ya. 91 ya. Metallica 91 yang saya dengar bahwa kan itu ada kerusuhan bang. Iya itu. Bener nggak yang mulai itu dari Budut Basit? Enggak, begini ya. Kerusuhan itu bukan terjadi karena anak-anak Budut ya. Jadi gini, saya yang di depannya ya, waktu itu saya mau masuk sama Jaggernya Lebak Bulus tuh bang, itu apa sih, Bang Noir ya kan. Jadi mau masuk nih, gua anak Lebak Bulus nih mau masuk. Nah kita anak Budut mau masuk dari samping. Ketika itu mau masuk bentrok sama orang yang di dalam. Jadi yang di dalam mau dorong, yang di luar juga dorong. Akhirnya sempat rubuh dah gitu pada jatuh di pintu belakang. Akhirnya di situ udah baru ricuh bang, rusuh. Bukannya karena anak Budut mah saya juga di situ nggak ketemu temen karena udah mencar. Jadi rusuh itu karena penonton aja yang dari manapun ada. Nah mereka akhirnya polisi sweeping semua yang beratribut supaya yang pakai yang gondrong apa aja itu sempet ditanyain sama polisi yang pakai kupluk apa. Cuman ya bukan, nggak ada istilahnya anak Budut yang bikin rusuh, enggak. Memang itu karena spontanitas penonton yang nggak kebagian pengen masuk akhirnya jadi rusuh. Itu yang saya alami. Konser Iwan Fals ada nggak? Kalau Iwan Fals zamannya yang di Disnain ya bang ya, saya sempat juga nonton. Saya ikut anak mistik. Iya, Parkir Timur. Saya ada Parkir Timur. Itu tahun berapa tuh? Itu Kelas 1 itu kalau salah 91 itu. Enggak, 92. Itu Mall Merah, itu pemungutan dana Mall Merah Iwan Fals itu. Di Lebak Bulus. 90 ya. Itu saya 9 juga ada di dalam 9. Iya, 93 itu saya pas PKL bang. Enggak, yang sampai Iwan Fals bilang gue ada Lebak Bulus dia itu Iwan Fals. Saya nggak nonton itu. Mata Dewa di Senayan. Kalau sumbangan Mall Merah di Lebak Bulus. Iya, yang Iwan Fals yang anak Budut masuk. Iya, itu di Lebak Bulus itu. Pertamanya kan konser Slang dulu, baru Iwan Fals itu. Nggak di Lebak Bulus mah. Ada saksi hidupnya ada kan nih cerita? Iya, cerita yang ya waktu itu memang ya gue sendiri emang lagi kobam obat gitu. Tahun berapa itu dong? Tahun berapa? Tahun 90 itu Omai Rama dulu. Itu 91 kalau nggak salah. Rama ya? Itu ya sebelum, jadi Omai Rama dulu. Terus Omai Rama baru konser Iwan Fals sama Slang. Slang lagi baru melambungnya tuh. Iya, baru melambungnya. Iya. Jadi pembukaannya awalnya Slang dulu itu. Itu saya masih SMP itu, belum di Budut saya. Iya. Oh, yang di Budut ada nggak? Nggak ada. Cuma saya di Budut udah. Oh enggak, waktu nonton konsernya jadi tahu cerita. Iya. Tahu waktu di konser waktu yang Fals tahu. Nah itu auranya gimana om? Kan di Lebak Bulus ya? Iya. Itu kan katanya pas ini ada anak Budut nih, ada anak Budut langsung jalan tuh. Iya. Mecahin waktu itu anak Budut emang banyak. Udah kelompok. Fans banget ya sama Fals sama anak Budut. Emang mau masuk. Waktu itu emang anak Budut bawa untuk beli tiket aja nggak kebeli gitu. Nggak kebeli emang barang nggak beli. Menurut kali ya dulu ya. Dia pengen masuk itu aja bareng-bareng gitu. Jadi ya jebol juga. Tahun berapa ini bang? Tahun 90. 91 bang.
Bang Bidan itu 91 nggak salah. Iya, 92. Iya. Bang Walsa di 40. Ya udah masuk ke milenial nih yang ngalamin bendera turun, ada nggak milenial yang emang udah ada bendera 106? Ya, 98, 99 atau apa? Dia bendera 93 ya udah. Jadi gini Bang, sebelum terciptanya bendera itu kan otomatis kan ada simpunya atau ada si pembuatnya. Nah iya biasanya, Iya kan? Anda tahu nggak? Bendera Nah, itu justru si pembuatnya siapa gitu kan? Kalau sepengetahuan saya sih, jadi waktu itu saya paling ingat saya tuh si Yosi, anak Yosi Gondrong. Itu waktu 89 dia kan nggak punya Ambon. Dia udah punya bendera tuh waktu itu. Waktu kita nongkrong biasa keluar dari sekolahan, kita nongkrong di tukang gorengan tuh. Dia sebelah sini nongkrongnya, dia udah punya bendera tuh. Jadi memang sangat terkenal sekali dia. Sama itu punya benderanya si Yosi itu. Ya mungkin dari anak-anak CP6 punya inisiatif. Kalau menurut saya sih jadi dia bikin bendera, cuman waktu itu belum gencar benar. Saya tahun 90 tuh baru tuh berjalan dari itu. Karena yang saya ingat bener tuh tahun pertengahan 89 saya perang di hotel depan Hotel Pasifik, digempur sama anak SMA 7. Saya satu mobil, dia 2 mobil, tapi kita turun lari semua tuh SMA 7 karena gebrakan kita, nyali kita turun, kejar terus depan Hotel Pasifik sampai pun jarang kita potong-potongin, kita nyebrang jalan, akhirnya balik arah tuh. Ini memori saya yang gak bakal pernah dilupain ya gitu. Sampai udah balik arah, pas saya lihat lagi teman saya nggak ada, cuma saya doang berdua sama Yordan tadi tuh, Yordan yang kakinya itu. Akhirnya saya lari, jatuh di trotoar. Karena waktu itu saya habis belajar silat juga, udah ringkong saya, ditarik tas saya dari spanduk, saya kelebat lagi sampai selamat tuh alhamdulillah. Walaupun ketusuk 3 lubang, selamat sampai Lebak Bulus. Bro, lu ada cerita nggak? Maksudnya Anar, nanti kita langsung closing. Kalau Saya tambahin lagi. Tambahin ya. Yang saya salutnya itu loyalitas anak-anak Kudus. Ya. Ketika temennya terdengar duka, dia langsung aksi dan bikin siasat. Salah satunya seperti Slamet, benar. Slamet Maker tuh, ya. Dia pulang belakangan lewat Texas 46, pulang sampai Lebak Bulus, matanya bengep. Saya tanya, kenapa Mas? Gua bosan dihantam sama anak 46. Oke, kita atur, balik serang. Salut saya sama anak-anak, balik lagi kita serang. Alhamdulillah dapat 3, kita dapat 1, dia dapat 3. Kekompakannya, saya sebagai alumni 89, cuman saya berpesan kepada rekan-rekan semua tetap jaga silaturahim kita, walaupun buruk di mana-mana. Tapi mohon maaf juga kalau saya tetap ketemu di jalan, kadang-kadang udah lupa nama sama rupa gitu, sekarang itu. Ya, dengan silaturahim ini mantap benar gitu kalau menurut saya gitu. Kalau ditingkatin lagi dah silaturahimnya. Gua Toro lulusan 98. Jadi kalau di angkatan gua 98 itu dari mulai 95 sampai 98 kita naik bisnya 106 udah nggak ada. Terus Arion 61 juga nggak ada. 98. Nah, 97 masih ngalami ya. 98 udah nggak ngalami. Jadi 95 masuk 96 masuk naik 12. Gabung 12. Kita gabung sama anak 12 turun di Masjid Blok O, Blok P, Wali Kota. Nah, dari situ kita mencar sama anak 12. Kelas 2 97 baru masuk Maesari Bakti 18B. Itu jurusannya lapangan Banteng Lebak Bulus. Lapangan Banteng Ciputat. Tuh Maesari Bakti. Jadi 98 itu musuhnya ya udah nggak jauh beda sih. Dulu kampung Jawa 7 karet, penerbangan 46. Udah kayak 70 zaman kita udah nggak ketemu.
Iya, kamu Jawa. Iya, Jawa bang. Jawa 7, Jawa 6 kita ketemu. Jalurnya Tamrin, Sudirman, 18B dulu masih lewat depanan jalur. Aman kayak Manjur. Itu kita masih biasanya kalau buat pagi, kalau balik ketemu anak kapal pagi nongkrong di situ tuh. Banyak. Mana yang di sini ya Tajatan. Kita sebenarnya ribut turunan sih, kayak agama aja, agama turunan orang tua. Cuman kalau di Budut ribut turunan abang-abangan. Pokoknya lu naik mobil ini musuhnya ini di situ. Nah, iya ceritanya jauh beda, tawuran, mabok, notok, judi, main cewek nggak boleh. Dulu nggak boleh main cewek, jangan main cewek lu sial katanya. Aja dulu. Betul. Menokrai ya kan. Bro ya, nggak jauh beda 98, main juga 97 ketum kan. Nggak jauh beda, gue ya didikannya dia juga. Tapi senang-senang cewek-cewek pada main Budut ya? Iya bang, tapi nggak bisa dijamah. Iya. Buat apaan? Variasi doang. Bentar, gue ada cerita lucu mengenai gue pribadi tuh. Nah, boleh tuh. Mengenai tawuran tuh, lucu banget tuh. Bercinta. Bukan bercinta, itu tawuran tuh lucu. Kalau 98 ya itu lah pengalaman. Terus sama nyambung tadi cerita Bang Ustadz nih, yang katanya ngumpul sama Texas, ternyata digempur, itu memang benar kejadian. Kalau nggak 95, 94 itu kejadian di pool Antasari. Nah, jadi memang waktu itu anak Budut, anak Budut datang. Di situ yang terima almarhum Bengal, masih ingat nggak almarhum Bengal? Sama Cepi. Nah, yang terima di situ almarhum Bengal sama Cepi. Gitu ya. Di 46 turun satu mobil. Benar. Kita nggak usah ribut. Kita ributan nunggu penerbangan. Oke, karena di situ ada anak pool juga, anak Valens, Dimeng. Nah, Dimeng yang dia tanggung jawab ini dan 46 ternyerang. Ternyata turun lagi datang 2 mobil berantai. Ya di situ kejadiannya di kebun. Betul. Ingat buat itu loncat-loncatan. Ya lumayan lah 2 meter bisa loncat. Orat marit di situ. Memang bener loh, gua masih SMP karena Kabur dalam. nah, loncat-loncatan di kebun. Tuh gua sama Slash sempet kesal sama Cepi sama Bengal sama almarhum. Sampai gua bilang, "Gimana, Les? Udah dong. Kalau mau terlalu dah." Kan gua emang di Ciputat ya, dia kan Slash di Bulus ya, gua sempet nanya. "Udah terlalu dong," katanya kan gitu. Ya bukan terserah, Les, gua ngomong dulu, gua gak ngomong sama lu. Ya udah kalau mau gulung aja. Gua sempet nyariin si Cepi sama Bengal, ada sempet gua cariin itu bener. Gua jujur, gua keki lah, itu jebakan, buset. Kita taruh di mulut macan itu. Kalau yang itu mah. Kalau kejadian itu sebenarnya bukan jebakan, dia juga nggak tahu sebenarnya. Jadi habis kejadian itu Dimeng dicariin. Dimeng itu jadi alumni 46 memang nongkrongnya di situ. Dicariin nggak ketemu. Iya. Itu Cikung gua. Pada memang ya pengalaman lah. Iya. Jauh beda udah jalur. Coba itu bisa strong banget. Dan jalur kesehatan sebenarnya enak dalam artian buat nyari duit. Emang kalau bicara duit bener. Iya, asal mata awas, Tamrin, Sudirman, Fatmawati, duit. Kan itu dulu cuy kan. Iya pak, duit memang karena nggak jauh beda. Karena untungnya di Budut sampai saat ini silaturahminya masih berjalan. Banyak loh yang sekolah lain yang iri dengan keangkatan kita dari angkatan berapa nongkrong, ya udah kita bareng-bareng. Selama masih nama bawa Budut ya nggak masalah. Itu sih yang gue alamin. Ya, mungkin dari Anar nih angkatan milenial. Anar tahun 2001. Grogi gue. Terakhir gue ngerasain dulu tahun di Budut 98, 2001. Waktu itu masih 18B. Dari nunggunya dari Fatmawati nunggu anak Ciputat. Itu dari tahun 98 emang kering-keringnya 98 tuh. Ini kalamur sering kalah ya 98. Sampai dulu sempat kejadian Berapa personel? dan itu lumayan banyak di kelas 1 dulu total satu nolan sekitar kurang lebih 50 kelas 1 Banyak kan itu. iya banyak Bukan kita 19 suci ya? 98 nah kita 50 kelas 1 cuman seiring waktu gimana ya
Setelah ketemu, lagi itu gue pernah jadi korban. Habis gue kena, terus besoknya berkurang lah tuh, 5 orang hilang. 5 orang jadi hampir laki bisa 20-an kurang lebih yang nyisa. Kena ama mana kan? Amanah 7, Bacot anak 6. Bacot. Masih baru 2 bulan sekolah. Bacot. Amanah 6 gitu. Korban. Itu udah mulai kering lah tuh, udah mulai dikit anak-anak. Anak 6 SMA 6. Jawa 6. Jawa siang. Karena itu Jawanya dikit, masih banyak yang duduk kemana-mana kan. Cuman ya nggak tahu tuh, mungkin Bang Bojo tahu tuh berantakan gimana Cok. Cuman pas lagi tahun 99 itu udah mulai santai Bang, udah mulai enak, udah mulai jalan, udah mulai jarang ribut. Kalau 98 apalagi pas kampung Jawa sama penerbangan ya. Bentrok. Udah mulai aman ke 99. Pas 99 2000 itu udah dibilang jarang berantem Bang, jarang ketemu. Apalagi anak 7 tuh, anak 70 kalau kayak itu udah hampir ketemu. Kalinya itu jarang. Udah ada perjanjian Bang. Ya udah di jalur lah udah mulai. Enggak, di sekolah-sekolah memang udah mulai ada perjanjian antara murid sama kepala sekolah. Iya udah mulai jarang ribut. Ada cuman nggak se 98, udah 99 udah mulai agak jarang. Sana-sana udah mulai ngambil musuh-musuh baru lagi dia, SMA yang baru. Oke, terima kasih pada rekan-rekan semua, mulai dari Bang Abin 89, Bang Wanto 90, Bang Fidat 61, Bang Hussein 93, Bang Cihuy 94, tadi 97 Ustadz Kopling ya? 98 Bang Toro, 2000 tadi siapa? Bang Ong ya? 2000 Bang Ong, 2001 Bang Anel. Itulah sejarah personam yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan nambah wawasan bagi teman-teman sekalian bahwasanya Cipendam terbentuk memang sudah ada di tahun 87. Malah saya tambahkan sedikit, saya SD kelas berapa sih lupa? Saya tinggal di Bapulus, rumah saya di terminal. Emang 87 sudah ada bis 106. Jadi emang bis itu sudah ada. Entah itu dulu basis atau gimana nggak tahu. Tapi yang pasti setahu saya waktu zaman saya kecil, anak Lebak Bulus kalau nongkrong di depan itu anak Bulus semua banyak. Dan tahun 90 namanya ada anggur merah tambahan Bang. Dulu di depan terminal lama, depannya ada anggur merah, itu semacam warung remang-remang kali ya. Lalu remang-remang, tapi isi anak Bulus semua. Malah mohon maaf, dan Jablay preman takut semua anak Bulus. Itu remang yang masih anak Bulus. Dari sampingnya dingdong tuh, saya main dingdong dari mulai pagi malam, pagi lagi anak duduk. Ya mohon maaf, sampai saya dulu ya karena saya sekolah dulu SD madrasah ya, madrasah. Sampai dalam hati gua gede banget anak Bulus, gua nggak mau anak Bulus apa tuh segitunya sama orang lewat ke sekolah dipretelin depan mata kita, oke lewat itu dipanggil pretelin, habis semua lewat pretelin, digebukin. Anak Bulus parah banget, kita langsung budek malah. Pokoknya Bang, jangan terlalu membenci satu hal yang kita tidak suka. Bisa jadi yang kita benci itu ternyata nanti dekat sama kita kan gitu. Untuk penutup, tadi cerita dikit ya, saya punya cerita zaman 97 era kelas 3 kita Eptanas namanya, ujian akhir itu kita gabung antara pagi dan siang ngumpul bareng biasa tuh selama seminggu di 46. Bingung nih jebolin apa enggak, ternyata kalau jebolin kita pada luka nggak Eptanas, nggak lulus. Tapi saat itu anak-anak sepakat jebolin. Ternyata namanya di 46 sekolah dia kita paling banter 15 orang 20 orang. 46 awalnya kalah, lama-lama temennya keluar semua, kalah lama-lama keluar lagi ya kita kewalahan. Akhirnya kita kabur masuk ke jalan Kira itu Bang Edi Kira ya. Nah jalan Kira itu kan sempit mobil, wah udah mobil parkir, mobil yang mau sempit, anak naik kabur sampai buru-burunya mau potong konser kacil sampai naikin mobil. Mobil mungkin hancur tuh. Nah gue salah satu yang lari belakang. Gue paling belakang, gue bingung, gue naikin mobil orang takut salah, masuk sini udah kerebutan anak-anak, ada gang kecil belakangan gue masuk aja lari, katanya itu tukang jahit, rumah itu di Bukit Usaha Jahit, aja mesin jahit ada
ada 10 kali mesin jahit. Dilalah gua lari ke situ, satu meja kosong mesin jahit. Gua masuk, tas gua buang, gua duduk di tukang jahit, gua pura-pura jahit aja. 4-6 udah bawa pukulan bisbol, apa namanya, samurai, apa sih, golok, mati lu. Nah, gua gimana juga bingung. Itu ada anak sekolah, ada alumni, ada gembel, nggak tahu lontar bayaran atau gimana. Udah anak sekolah lagi. Ya itu kalau dia curiga sama gua, mati urusannya. Karena memang pengalaman 4 kalau kita udah budut, greget minta ampun. Pikiran kita ketemu dia, kita dapat, katanya nggak tega. Iya, itu pengalaman yang sampai sekarang gua nggak lupakan. Jadi dilalah itu mesin 1-0. Lanjut dilalah ternyata mungkin takdir dengan lain Allah memberikan selamat buat saya lagi itu. Kalau nggak ada itu mesin jahit mungkin entah apalah mesin giling. Jadi kisah masa lalu mungkin dari semua angkatan pernah merasakan hal-hal yang enak dan mau tidak enak, dari hal yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, semua mengalaminya. Nah itu enggak awal berdirinya ini forum alumni. Nah oke. Untuk mengenai ikatan alumni UNIS 106 berawal kita tahun 2000 saya semester 4 atau semester 5 kita ada wacana untuk reuni internal 106 tahun 2000. Perdana alumni 106 kita ngadakan reuni akbar Cepenem di villa di daerah Cisarua kalau nggak salah. Itu Gunung Mas. Itu angkatan ketua sampai yang termuda kurang lebih kita hampir 50-60 orang satu bis kita penuh. Cuman mungkin belum dulu Bang Wanto dan Bang Apin belum terjamah karena masih susah dicari. Paling tinggi kita dapat angka 93, 92. Angkatan Bang Hussein, si Bang Play, Bang Bodes gitu yang masih kita bisa ngumpul. Perdana itu dibentuklah dulu namanya Persatuan Alumni Budut 106 tahun 2000. Prabu awalnya. Berjalannya waktu kita mengadakan kegiatan Prabu itu. Kebetulan saya wakil ketua ya, ketua dulu Bang Johan Stres sekarang sakit, saya wakil atau sekretaris saya lupa. Kita mengadakan program arisan 2 periode, satu periode itu 1,5 tahun mungkin. Jadi kurang lebih kita hampir 3 tahun, 4 tahun kita ngumpul arisan itu. Dalam diselingi dengan arisan, diselingi kegiatan arisan kita ada dulu pusal Bang. Pusal dari tahun 2000 kita ada pusal ada pusal, ada pengajian, ada arisan. Memang dari tahun 2000 udah kita rintis kegiatan untuk menggabung mencari mensilaturahimkan teman-teman yang sudah lama nggak ketemu lah gitu. Jadi biar sama saling mengenal keluarga kita, anak kita, ya alhamdulillah sampai sekarang. Dan kegiatan berikutnya 2012 kita reuni akbar lagi Cepenem di Sidigintung. Internal Cepenem, itu sudah kita browsing tuh teman-teman loh. Saya termasuk yang ikut serta mengumpulkan dari angkatan tua sampai angkatan muda. Termasuk saya ya bukan ini ya, saya beberapa orang yang mencari tuh, ya tuh Bang Pido, temu Wasmo di sana, akhirnya ketemu di Pamulang grupnya sama Bang Obeng, Bang Wanto ya, kita Pamulang dengan TXC ya. Itulah akhirnya terbentuk tahun 2012 kita reuni akbar internal Cepenem ya. 2008 dua kali kita 2008 kita ngadain di Sigitung. 2008 106. Enggak, 2008 saya Sigitung internal 2012 kita ngadain lagi reuni akbar. Nah berikutnya 2014 reuni akbar yang di luar sekolah. Perdana reuni akbar di luar sekolah kita ngadain Sigitung sebagai tuan rumah. Ya sampai sekarang alhamdulillah dengan berjalan waktu semua alumni yang tadinya sudah sibuk, sudah hilang kontak, lama mulai terhubung kembali. Dan bila sampai saat ini kita jumlah yang sudah terdata ini kurang lebih 150-200 orang yang terdata di grup ya. Tapi ada beberapa yang memang nggak ada di grup, yang memang yang mungkin miss kontak ya, hilang kontak atau pindah segala macam, itu sudah kita cari. Kurang lebih 200 alumni Cepenem
Santunan berapa orang? Santunan. Ya, yatimnya. Ya, sampai dari kita kumpul tahun 2000 sampai saat ini rekan-rekan kita yang sudah mendahului kita kurang lebih ada 6-7 orang ya. Di antara tadi Bang Ucup tahun 93 di Pondok Cabe, Bang Ucup 93 juga Cepete, daerah dalam, Bang Junet 93 Pondok Labu, Bang Edi Kedaung 93, Bang Bule Hamka 95. Dulu tinggalnya di Jagakarsa, tapi tempat gini orang Papua. Terus lagi Bang Obeng almarhum tahun 90, Bang Gedot ya 91 ya. 88 ya Bang Gedot ya. Iya Bang 88 Bang Gedot. Monas. Gedot. Iya. 88 Bang Gedot. Ada angkatan saya 97, anak kita 97 yang jadi polisi reserse kan, yang materis di Bakaren itu kan angkatan kita tuh. Bukan angkatan saya tuh 97. Itu dulu juga cuman nggak begitu aktif, tapi pernah lah ikut kita. Dan saya nggak mau dia, kalau saya makan anak pagi saya kenal angkatan juga. 8 orang yang sudah mendahului kita teman-teman. Ya bilang sampai saat ini pun keluarga almarhum masih kita rangkul, masih kita komunikasi. Jadi memang program kita lebih mengedepankan silaturahim internal. Memang mohon maaf kita lebih banyak C6 fokusnya ke internal ya, baik daripada silaturahim maupun kegiatan Bang. Karena beberapa kali ya mungkin Bang Irfan juga dengar ada beberapa kancah politik di Tangsel, karena memang C6 banyak orang Tangsel. Kita ikut serta dalam dunia perpolitikan, mulai dari mendukung caleg maupun mendukung wali kota. Karena memang kebanyakan 70% kita alumni C6 orang Tangsel yang punya hak suara di sini. Ya kita berharap sih kemarin setelah kita mengusung mereka ada feedback buat kita, ya entah kita bisa dilegalkan C6 di Tangsel, jadikan ormas atau KP, kita dapat dana hibah Bang, atau dapat pekerjaan yang ujungnya rencananya kembali pada teman-teman. Kita akan rangkul teman mana-mana yang bisa punya skill yang memang sesuai dengan dibutuhkan, ya kita dorong kan gitu Bang. Memang sampai saat ini Allah belum mengizinkan niatan kita semua yang kita usung kalah mulu. Baik caleg maupun wali kota kan gitu. Dan program yang sudah berjalan kita bukber tiap tahun Bang ya. Tiap tahun bukber setiap Ramadan, setelah hari raya kita HBH tiap tahun, dan juga ada kegiatan-kegiatan lain di luar HBH dan bukber. Ya terkadang kemarin sih ada beberapa pengajian maupun reuni internal lah di antara kita gitu. Sama beberapa juga ada sedikit pekerjaan yang memang bisa diolah sama teman-teman. Nah, kita kerjakan bareng-bareng Bang di C6. Itu saja sementara ya Bang untuk program alumni C6 yang sedang berjalan. Ya mudah ke depan sih akan lebih banyak program yang akan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan juga kami sebagai alumni ya tadi sudah menceritakan panjang lebar mengenai hal-hal yang sudah kita jalani, susah senangnya. Nah kita sampaikan kepada adik-adik kita yang masih sekolah bahwasanya sekarang sudah bukan masanya lagi, cuma memang ya namanya tawuran kita tidak bisa mencegah ya, tapi kita sarankan ya cukup kita lah yang merasakan. Sekarang adik kita tinggal belajar yang baik, memberikan nama Ubud yang lebih harum, yang lebih menjadikan anak-anak yang punya prestasi di DKI maupun di nasional untuk adik-adik kita yang masih sekolah. Saja mungkin Bang Irfan sedikit sejarah dan juga beberapa program yang sudah sampaikan untuk C6. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.